Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sirwaningsi dengan akhiran NIM 158. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya dengan pilihan konsep biofolik di Highland di New York. Kayak apa yang menjadi studi kasus yang saya pilih ini berdampak baik pada lingkungan. Karena konsep biofolik dalam lanskap mengacu pada penerapan prinsip-prinsip desain yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan luar ruangannya. Tujuannya kenapa? Karena untuk selain menciptakan ruang luar yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga untuk meningkatkan mental health dan kesehatan manusia. Terusnya, konsep biofolik dalam lanskap sangat erat kaitannya karena prinsip-prinsip desain karena didasarkan pada pemahaman mendalam tentang hubungan bawaan manusia dengan alam. Terusnya, konsep biofolik juga pada lanskap juga mengacu pada prinsip-prinsip desainnya itu menghadirkan pengalaman alam nature in space, kayak misalnya vegetasi, air, cahaya alami, dan udara, pemandangan alam, lalu koneksi antara outdoor dan indoor pemandangan alam juga. Terusnya meniru alam, nature analogus. Jadi kayak misalnya bentuk pada pola bioporik kayak memiliki prinsip desain kayak biofolik kali menggunakan bentuk tekstur aroma yang menghubungkan kita dengan alam secara taktil dan visual. Variabel sensorik, kayak misal desain mempertimbangkan perubahan alami dalam cahaya, bayangan, suara, misalnya suara angin, gemercik air, kicauan burung, aroma, bunga, dan lain-lainnya. Terus menciptakan ruang terinspirasi dalam nature of the space. Perspektif desain menciptakan pandangan yang luas, terbuka, dan meniru lanskap alami yang memungkinkan eksplorasi visual spasial. Perlindungan refuge menyediakan ruangan kecil, aman, dan nyaman dikelilingi oleh elemen alam, memberikan rasa aman dan ketenangan. Ini bisa berupa bangku di bawah naungan pohon, dan lain-lainnya. Lalu, how mengobservasikan ruang dengan desain vertikal adalah solusi cerdas untuk mengoptimalkan ruang, terutama di area dengan lahan terbatas, membantu menciptakan konsep ruangan yang luas. Kenapa? Mengoptimalkan ruang dengan desain vertikal adalah cara cerdas untuk mengaplikasikan area terbatas, baik di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya, prinsip-prinsip desain vertikal untuk optimalkan ruang. Misalnya, manfaat dinding perompongkan vertikal ini sangat efisien. Jangan biarkan dinding itu menjadi area yang kosong. Kayak misalnya ini, dinding saya itu kosong. Kalau misalnya kosong itu kayak flat aja. Terus kayak kasih sebagai fondasi untuk penanaman, penyimpanan, atau dekorasi secara vertikal. Agar desainmu itu tidak flat aja, menyeluruh dan arsitektural, tingkat ke atas. Pikirkan dalam lapisan atau tingkatkan, gunakan kayak misalnya bertingkat, pot, gantungan, dan ketinggian berbeda. Struktur vertikal melakukan lebih banyak dalam footprint yang sama. Fungsionalitas ganda pada pilih furnitur yang memiliki fungsi ganda secara vertikal. Contohnya kayak rak buku itu nggak harus untuk rak buku, juga bisa menjadi partisi ruangan atau tangga dengan penyimpanan terintegrasi ilusi ketinggian. Gunakan elemen vertikal untuk menciptakan ilusi ruangan yang lebih tinggi. Kayak tirai, garis-garis vertikal. Kayak misalnya ini kan desainnya cuma segini aja. Jadi mata tuh cuma ya udah satu fokus saja. Sedangkan kalau vertikal dari ketinggian atas sampai ke bawah itu kayak mata itu bakal dari atas ke bawah kayak terapi mata dan tidak bakal ngebosenin. Tergantung desainnya juga sih ya. Terus cahaya udara, desain vertikal yang baik mempertimbangkan AC cahaya dan sirkulasi udara untuk elemen terutama pada tanaman. Terus untuk berkebun lanskap itu banyak aja ada tanaman vertikal, living walls, terus pot gantung, trellis dan pergola, palet bekas, gutter garden, dan lain-lainnya. Kayak why? Kenapa? Desain lanskap ini berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan vegetasi karena dapat mengurangi suhu polusi dan pencegah banjir perkotaan. Karena kenapa? Karena konsep hidroponik sangat erat kaitannya dengan prinsip desain. Alasannya karena lanskap ini sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan vegetasi karena dapat mengurangi suhu polusi dan mencegah banjir di perkotaan. Terus desain lanskap juga dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui beberapa cara, kayak misalnya secara tidak langsung maupun langsung. Terus kontribusi negatif desain lanskap terhadap perubahan iklim, misalnya penggunaan material intensif karbon, terus kayak misalnya beton, itu
Material keras seperti beton dan aspal sering digunakan untuk jalan setapak, area parkir, dan struktur keras lainnya memiliki jejak karbon yang tinggi dan proses produksinya. Terusnya dapat menyebabkan banjir dan erosi. Batu alam yang ditambang. Proses penambangan batu alam juga dapat merusak lingkungan menghasilkan emisi karbon. Penggunaan air yang berlebihan, lanskap dengan tanaman yang boros air, desain lanskap yang tidak mempertimbangkan iklim lokal dan memiliki tanaman yang membutuhkan banyak air. Misalnya rumput hias di daerah kering dapat meningkatkan permintaan air dan tekanan pada sumber daya air. Terus pengurangan vegetasi alami dan keanekaragaman hayati. Penanaman monokultur, penggunaan peralatan dan mesin berbahan bakar fosil. Terus namun ada juga yang lebih penting dan perlu dicatat bahwa desain lanskap juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara positif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Misalnya kayak peningkatan serapan carbon sequestration, kayak misalnya dari atmosfer melalui fotosintesis dan penyimpanan dalam biomasa dan tanah, pemilihan spesies yang tepat, dan penanaman dalam jumlah yang sesuai dapat menjadi penyerapan karbon. Terus pengurangan efek pulau panas perkotaan, urban heart island effect, kayak misalnya penanaman pohon, vegetasi, dan naungan dari pohon dan evaluasi dari tanaman dapat mendinginkan lingkungan perkotaan. Lalu penggunaan material permeable, material seperti kikil, paving block, berongga, dan rumput paving memungkinkan air meresap tanah dan mengurangi limpasan dan membantu menjaga suhu permukaan lebih rendah. Lalu pengolahan air yang berkelanjutan. Rainwater harvesting, mengumpulkan dan memanfaatkan air hujan untuk irigasi, mengurangi tekanan pada sumber air utama dan energi yang dibutuhkan untuk distribusinya. Peningkatan keanekaragaman hayati, kayak penanaman spesies lokal, mengundang keragaman hayati dengan menanam spesies asli yang menyediakan habitat dan sumber makanan bagi satwa liar lokal. Menciptakan koridor hijau hubungan ruang yang terfragmentasi untuk memudahkan pergerakan satwa liar. Kesimpulannya, desain lanskap dapat menjadi bagian dari masalah atau solusi terkait perubahan iklim. Praktik desain lanskap tradisional yang mengandalkan material intensif karbon, penggunaan air berlebihan, dan penguraman vegetasi alami dapat memperburuk perubahan iklim. Namun dengan mengadopsinya prinsip-prinsip desain berkelanjutan, memilih material yang ramah lingkungan, fokus secara efisien meningkatkan vegetasi dan keanekaragaman hayati, desain lanskap dapat berkontribusi signifikan terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan resilient. Salah apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.